everyone, welcome back to my YouTube channel. Back me again. It's me Dwi. So today I want to tell you about material simple past tense. So today I want to introduce our step first. My name Kadek Dwi Darmayani and you can call me Dwi. I'm from language education department. So this video I want to show you atau memberikan penjelasan tentang simple past dalam bahasa Inggris. So, keep on watching. So now I want to show you about simple past tense. But its function, characteristic, formula, and exercise. Yang pertama itu adalah function. Adalah kegiatan yang telah menjadi di masa lalu. Itu pengertian dari simple past tense. Contohnya itu seperti ini. Abdul main basket kemarin. Kejadian di masa lalu. Yang kedua, bulan lalu Mamat pergi ke pantai. Dan yang terakhir, mereka makan pizza tadi malam. Jadi kegiatan yang terjadi di masa lalu. Jadi apapun yang telah terjadi kemarin, tadi malam, minggu lalu, itu disebut simple past tense. So next for the slide is characteristic. The first is number 1, effort of time. Contohnya, yesterday itu kemarin. Kalau last blank 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 itu blank 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 lalu. Contohnya tuh seperti last week. Itu dia punya minggu lalu. Last year, tahun lalu. And ini adalah ago itu lalu. Contohnya tuh seperti bedaannya tuh seperti hari. Contohnya 2 days ago. 2 hari lalu. 3 years, 3 tahun lalu. This morning, tadi pagi. And next about the characteristics number 2 is verb to, or sering dikatakan dengan kata kerja. Ini contohnya tuh ada banyak. Biasanya simple past itu menggunakan kata kerja kedua kalau seandainya dia tidak menggunakan time. Contohnya dia selalu berkaitan dengan kata atau berakhiran dengan huruf tambahan ed. Contohnya tuh visit menjadi visit, cook menjadi cooked. And ini ada contoh lagi tentang tambahan OUGHT. Biasanya ini yang saya masih cari di Google. Yang dia itu berubah gitu jadinya belakangnya itu tambahan OUGHT. Contohnya seperti buy dibaca boat, ting dibaca toad. And banyak lagi ada. Tapi ini saya tulis beberapa aja yang biar bisa cukup di sini. Dan ada juga contoh yang terakhir ini juga agak berbeda. Saya cari di Google, saya nemunya seperti ini, gitu. Contohnya seperti tambahan dengan EPT. Dia tuh perubahan seperti kata sleep itu kan ada kata 2 akhiran di belakang. Contohnya tuh seperti keep, dia dibaca keep. Sleep dibaca sleep. Perubahannya seperti itu. Kalau untuk yang verb kedua, kata kerja biasanya digunakan di simple past. Setelah itu ada karakteristik yang terakhir, itu menggunakan to be, was, or were. Jadi dia tuh ada, contohnya tuh ada terakhir tuh ada 3, menggunakan was dan were. Biasanya kata was itu dipakai menggunakan subjek. I itu adalah saya, she itu dia cewek atau Ani dalam sebut contoh. Kalau he itu Ali, it itu cat kata benda. Terus kalau were itu dia menggunakan kata you,
kamu, we, I atau ani. Kalau they itu pakai kata cats, jadi kata yang lebih dari satu. Nah, kita bakal latihan gimana sih menggunakan was dan were. For example, biasanya kalau kata was itu dia pakai I, see, he, it. Kalau were itu you, they, we, and birds pakai s, jadi lebih. Contohnya Miss Farhan tired last night. Karena dia di depannya tuh Mr. Han satu orang, jadi dia pakai was. Contoh kedua, the cats blank 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 cute. Jadi dia menggunakan kata were. V and JK in the dorm yesterday. Berarti dia pakai were karena ada 2 orang itu. Dan ini yang keempat, C in Paris 2 years ago. Jadi dia pakai was karena ada kata C. And the last is verb to. Dia ada yang pertama itu adalah regular verb and irregular verb. Jadi dia itu yang ini tuh yang regular verb itu biasanya verb 2-nya, verb 3 itu ada tambahan ed-nya. Seperti contohnya Harvard student needed visit toilet extrovert, kayak gitu. Tapi kalau di irregular verb itu biasanya dia peruntukannya tuh beda-beda, jadi harus dihafalkan. Contohnya seperti go, dia verb 2-nya menjadi went, verb 3-nya menjadi gone. Contohnya seperti yang bawahnya itu eat, di verb 2-nya eat, di verb 3-nya eaten. Jadi dia berubah-berubah semuanya, jadi kalian harus hafal bagaimana bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Kalau itu untuk irregular verb gitu. So next about the exercise. Dan yang pertama itu adalah Mr. Agus went to Bali last week. Karena dia menggunakan kata verb 2 dari went, jadinya dia dan ada last week-nya itu adalah of the time past simple past, jadi dia benar, ini adalah kalimat simple past. Next yang kedua itu adalah the cookie drinks banana. Itu sama sekali gak, karena dia nggak ada menggunakan kata irregular verb gitu. Kalau untuk contoh yang ketiga itu dia was playing game, karena kata ada was tapi dia menggunakan ing di playing, jadinya enggak. But the formulanya itu ada 2, verbal dan nominal. Biasanya di verbal tuh ada base verbnya itu adalah did. Jadi dia menggunakan verb do, yaitu went, got, read, drove, and could, and said. Jadi ini adalah yang verbal. Kalau yang di nominal yang menggunakan kata was and were, biasanya dia itu berurutan dengan kalimat atau di setelahnya itu adjective, noun, a verb. So about example nominal was and were. Positifnya dia tambahan subjek was and were, dan ada a verb, noun, dan adjective. Contohnya Jimmy di rumah tadi malam. About for English, Jimmy was at home last night. Untuk kalimat negatif, subjek was and were, tambahan dari si noun, ada a verb, noun, and adjective. Example, Jimmy tidak di rumah tadi malam. Jimmy was not at home last night. For English. Kalau untuk interrogatif, contohnya rumusnya itu adalah menggunakan kata was and were di depan plus subject plus a verb, noun, and adjective. Contohnya, apakah Jimmy di rumah tadi malam? Bahasa Inggrisnya was Jimmy at home last night. So next about verbal did. Positifnya rumusnya itu menggunakan subject, verb to, and object. Contohnya, Anu membeli sebuah mobil minggu lalu. For English, Anu bought a car last week. Bought-nya ini dia menggunakan verb to. Karena kalau dia menggunakan verb one itu dia buy. Kalau untuk kalimat positif dia menggunakan verb 2. Next untuk yang negatif
itu ada subject plus did not and verb one and object. Kalau dia menggunakan did not, itu verbnya hanya verb 1, tidak menggunakan verb 2 or verb 3. Dia hanya menggunakan verb 1. Begitulah rumusnya. Contohnya, Anu tidak membeli sebuah mobil minggu lalu. For English, is Anu did not buy a car last week. About the interrogative atau tanda tanya, did plus subject, verb one and object. Apakah Anu membeli sebuah mobil minggu lalu? Berarti bahasa Inggrisnya, did Anu buy a car last week. Nah, begitulah rumusnya. Jika kalian di kalimat positif, dia menggunakan verb 2. Tapi jika dia menggunakan kalimat verb 1, itu adalah khusus untuk kalimat did. So, make a sentence about simple past tense. Contohnya, Siti menulis surat tadi pagi. About English is Siti, bahasa Inggrisnya tetap Siti because this is name. Menulis itu kan dia menggunakan simple verb to, jadi dia menggunakan word karena dia menggunakan verb to. Surat letter this morning, begitu, karena dia simple past tadi pagi, jadi pakai letter this morning. And contoh kedua, Adi dan Ali menonton film kemarin. Ali and Adi, dia menggunakan kalimat menontonnya itu menjadi verb, jadinya verb to, dia tambahan ed, watching movie yesterday. About exercise, ada yang positif, negatif, and interrogative. Kalau yang positif dia adalah Vika cooked chicken soup, karena dia menggunakan kalimat negatif menjadi Vika itu menjadi did not cook. Ingat verb 1 is not verb 2. Chicken soup karena di sini menggunakan did. Terus kalau untuk yang tanda tanya, did pertama Vika cook chicken soup. Nah, di sini kita ada gambar, for example, tapi gambarnya itu ada pertanyaan. What did Supri do? Jawabannya, he played canoe on lake, karena dia bermain hari ini, jadi kita menggunakan played. Contoh kedua, what did they do? They cooking fresh rice. For last, what did Fajar and Supriman do? They had dinner last night. Okay guys, thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel, and share with your family or friends. And see you next time, and see you bye.